Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendy Winanda di channel Sahabat Ternak Nusantara, channel yang selalu terdepan memberikan informasi seputar dunia peternakan yang pastinya selalu menarik untuk disimak, inspiratif, aktual, tanpa rekayasa, dan pastinya menginspirasi bagi sahabat ternak Nusantara untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bisnis peternakan. Pada kesempatan hari ini saya berada di Bumiku Hijau Farm milik Pak Bondan dan Kusuma sebagai pemilik peternakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bondan dan Kusuma. Saya kelahiran 78 Yogyakarta. Terus core bisnis saya di usaha peternakan kambing domba. Iya. Kambing arahnya ke arah susu, domba arahnya ke arah daging, dan sebentar lagi ke arah susu. Lebih spesifik ke arah susunya. Oh begitu. Terus saya mau bertanya ini Pak, bagaimana pandangan Bapak Bondan dan Kusuma tentang konsep peternakan yang bagus dan baik untuk zaman sekarang ini, karena banyak pemula-pemula yang mulai menekuni di bidang peternakan di kala musim pandemi untuk saat ini. Satu, peternakan yang baik dan benar itu adalah peternakan yang mempunyai tujuan. Jadi arahnya mau kemana, dan kita tahu arahnya mau kemana, berarti kita juga bisa mendapat informasi tentang ilmu pakannya, tentang ilmu kandangnya, tentang sarana peternakan apa sih yang harus ada. Misalkan kita mainnya mau ke perah, berarti hal yang harus disiapkan adalah tempat perahnya misal, atau mesin pompa untuk perahnya, tentang makanan yang harus digunakan untuk kambing perahnya. Terus yang jangan lupa adalah bagaimana cara kita menjualnya, karena sebagus apapun produk kita, kalau kita tidak bisa menjual juga nanti akhirnya akan percuma. Oh begitu Pak. Untuk pemula kalau mau beternak kambing perah itu disarankan dari mana Pak mulainya? Kambing perah, saran yang paling enak adalah memulai dari finish. Maksudnya memulai dari finish, jangan langsung memulai dari ternaknya dulu, tetapi mulai memasarkan susu yang sudah ada. Jadi misalkan Mas Hendy mau memulai usaha perah, berarti Mas Hendy jangan langsung ke arah beli kambingnya, jangan langsung ke arah membuat kandangnya, tetapi beli produknya dulu dari teman yang terdekat, misalkan dari tempat saya, belajar untuk menjual. Karena untuk divisi susu sendiri, banyak faktor yang terkait di dalamnya. Entah itu kita harus siapin freezernya, kita harus siapin perangkat penjualannya, bannernya, botolnya, labelingnya, dan jangan lupa kita juga nantinya harus mengurus ke arah perizinannya. Apapun terserah, kita mau ke arah kambing boleh, ke arah domba boleh, dan yang pasti ternak itu bisa jalan, bisa maju kalau sesuai dengan apa yang kita senangi. Jadi tidak bisa kita tidak suka kambing terus belajar kambing. Iya. Padahal di hati kita senangnya domba, ya sudah, kalau domba ya domba, kalau kambing ya kambing. Kalau saya pribadi, kenapa saya bisa jalan di kambing, bisa jalan di domba, karena saya secara general saya suka kambing juga, suka domba juga suka. Dan domba ini juga belum lama, saya main kambing dari tahun 93, dan domba ini baru mulai 7 tahun yang lalu. Jadi stepnya terlalu panjang dulu, dari kambing kontes terus pindah ke kambing susu saya merasa mentok, saya jatuh cinta dengan domba, terus saya mulai belajar domba, saya mulai impor bibit-bibit domba yang bagus. Harapannya nanti ternak yang dihasilkan itu ya memang ternak-ternak yang mempunyai genetik yang bagus. Kebetulan saya orang susu, jadi entah itu kambing entah itu domba, hasil utama yang harus saya dapat adalah susu dulu.
entah itu kambing perah maupun jenis nanti domba perah. Karena menurut hitungan saya, kalau orang mengejar susu pasti mendapatkan daging, tetapi kalau orang mengejarnya daging belum pasti nanti dapatnya ke arah susu. Jadi macam-macam arahnya. Kalau yang kebetulan kita di kandang domba dan basic yang kandang ini setting adalah ke arah kandang domba yang untuk akikoh. Jadi hasil dari nanti penggemukan itu diarahkannya nanti ke arah akikoh itu tadi. Jadi entah itu jantan, entah itu betina, kan biaya produksi per ekor per harinya sama. Jadi karena kebetulan di akikoh itu cost termahalnya ada di biaya domba, maka domba itu harus dipikirkan gimana caranya agar harga di domba itu nanti bisa turun. Jadi kandang wajib ada, terus nanti kalau ternaknya arahnya kemana, daging atau ke susu atau ke arah kontes. Nah, itu kandangnya sendiri-sendiri. Kandang untuk penggemukan seperti ini, kandang untuk perah seperti ini, kandang untuk kontes seperti ini, dan tidak bisa digabung. Kandang perah memakai kandang kontes ya kemahalan. Kandang kontes memakai kandang perah juga nggak sesuai fungsinya. Jadi harus sendiri-sendiri. Sesuai fungsinya kita tahu nanti jualnya kemana. Nah, di situ nanti yang menjadi titik utamanya di situ. Ya Pak, untuk saat ini kan di kandang penggemukan di Saikan ini, di Condong Catur. Di Condong Catur ini saya lihat domba-dombanya itu digemukan untuk akikah. Ya. Terus itu istilahnya mensiasati produk penggemukan itu Pak, atau bagaimana? Ya, jadi kita memang dari divisi akikoh itu berbeda, karena untuk divisi akikoh di perusahaan kita adalah divisi yang paling terakhir, paling bungsu paling terakhir. Paling terakhir. Jadi kita harus punya trik sendiri, kita harus punya kiat sendiri bagaimana caranya kita bisa masuk ke pasar akikoh yang memang sudah pemain seniornya sudah ada. Salah satunya adalah kita, pembedanya dengan lain-lain adalah kita menggunakan domba yang kita gemukkan. Jadi kita beli domba jantan, kita rawat dulu selama 1 bulan, baru kemudian nanti domba yang sudah digemukkan itu dipotong. Jadi tidak domba yang dari pasar langsung, karena domba yang dari pasar langsung biasanya dagingnya ya nggak ada. Terus karena dia domba posisi capek, dia posisi stres, terus tekstur warnanya juga tidak akan seindah kalau domba itu sudah dalam kondisi yang sudah digemukkan. Intinya seperti itulah. Dari divisi akikoh ini merupakan salah satu rentetan hulu hilir peternakan. Ada breedingnya, ada pengemukannya, ada tempat pembuangannya. Bisa pembuangannya mau distorkan ke warung-warung sate atau ke teman-teman yang membutuhkan daging seperti itu. Cuma saya secara pribadi lebih senang kalau hulu hilirnya itu tetap dalam satu perusahaan. Jadi pengemukannya juga punya Bumiku Hijau, terus nanti dari pabrik pengolahan pakannya sendiri juga miliknya Bumiku Hijau, terus nanti endingnya mengoptimalkan harga jual, mengoptimalkan harga jual. Jadi kita semuanya bisa per masing-masing pos ada pemasukannya sendiri. Jadi hanya kantong kanan, kantong kiri. Terus kedua, jangan memulai dengan jumlah yang langsung banyak. Jadi memang stoknya misalkan kita butuhnya baru misal 30 ekor untuk 30 hari, ya sudah kita maksimalkan, paling enggak kita ada stok 60 ekor. Jadi 30 ekornya untuk digemukkan bulan ini, 30 ekornya nanti untuk bulan yang depan. Kita mulai motongnya terurut seperti itu. Sistemnya ada semua. Jadi begitu masuk domba di SOP, obat cacing, terus
vitamin, terus apa namanya anti parasit, terus makanannya juga mulai dirubah. Dan tadinya makanan di masyarakat itu pakai rumput, karena kebetulan kandang Condong Catur ini posisinya di kota. Iya. Di kota, jadi tidak memungkinkan untuk kita mencari rumput dengan banyak. Jadi makanannya harus dirubah dari makanan basah, dari makanan rumput menjadi makanan yang kering. Jadi makanan kering itu lebih pas untuk di kandang Condong Catur ini. Dari sekian banyak kandang ya memang yang kandang Condong Catur satu-satunya kandang yang ada di pusat kota. Seperti itu. Terus Pak, untuk mengoptimalkan harga jual di susu, Bapak memproduksi susunya dengan kemasan susunya. Oh, ya, susu. susu. Untuk susu, produk susu, kalau tadi kan kita cerita Adiko, Ya. domba. Kalau untuk susu kita ada 2 varian produk. Jadi Ya. yang satu susu cair, Ya. yang kedua susu yang berbentuk bubuk. Konsepnya sama dengan Adiko, kita merah sendiri, kita ngeramu makanan sendiri, kita merah sendiri, terus kita setorkan ke unit pengolahan milik kita sendiri, dan kita juga menjualkannya sendiri. Jadi masing-masing divisi berjalan di situ. Untuk susu kebetulan kita sudah per hari ini sudah ada 700-an sekian outlet yang mau kita modelnya titip jual. Tidak harus besar, tapi sedikit-sedikit, tapi jumlahnya mulai banyak seiring berjalannya waktu. Nanti lama-lama entah tokonya tambah banyak, entah apa namanya jumlah yang dititipkan ke toko-toko itu juga banyak, sehingga kita nanti punya banyak cabang. Dengan kita punya banyak cabang, kita punya banyak jaringan, kita bisa menjual apapun di situ, entah itu dari susunya. Arah ke depan nanti kita bisa menitipkan dagingnya, karena di dalam satu freezer itu bisa ada susunya, ada dagingnya, ada mungkin es krimnya, ada mungkin nanti yogurt atau kefir, Olahan dari atau peternakan. olahan dari peternakan yang kita punya. Dan itu harus belajar menjual, itu wajib. Belajar menjual itu wajib. Berarti peternak itu harus menguasai hilirnya, istilahnya gitu. Ya, hulu hilir. Hulu hilir. Hulu hilir, tidak bisa kita jago di hulu tok, tidak bisa kita jago di hilir tok, nggak bisa. Iya. Kita bisa melakukan pengemukan, Tapi nggak bisa tapi jual. nggak bisa jual juga Iya. sama aja, percuma. Banyak sekali teman-teman yang bisanya gemuin, tapi dia lupa mempelajari proses memasarkan produknya, untuk menjualnya kemana, siapa yang mau beli. Begitu barangnya banyak, dia nggak bisa jual, akhirnya yang terjadi ya terombang-ambing, harganya dipermainkan oleh pedagang. Terus dia nggak tahu momennya, kapan dia harus ngisi, kapan dia harus kosong. Seperti kandang yang belakang ini kan memang masih kosong, jadi Iya. ini nanti disetting untuk dipersiapkan, ini sudah disiapkan, sudah dibersihkan untuk kandang Idul Adha, Penggemukan pengemukan domba jantan. domba jantan nanti untuk Idul Adha. Iya. Jadi kalau Idul Adha itu kita butuh waktu 3 bulan apa 2 bulan, ya sudah. Nanti kalau misalkan Idul Adhanya di bulan 6, berarti di bulan 4 mulai pada mulai masuk barangnya. Untuk pakannya tetap pakai pakan kering, Pak. Semuanya pakan kering. Pakan Semuanya pakan kering. Kita dari banyak kandang, yang beberapa kandang yang kita punya itu hanya 1 tok yang pakai rumput. Yang di mana itu, Pak? Kandang Magelang. Oh, kandang Magelang. Itu divisi breeding ya kalau nggak Breeding, salah? breeding domba, kambing. Jadi di sana hanya apa namanya disetting untuk breeding tok. Jadi makanannya ya makanan yang murah, sangat murah, rumput. Terus pun kalaupun ada Limbah pertanian. pakan, itu limbah pakan, itu konsentratnya juga nggak akan konsentrat yang Bagus. tidak konsentrat bagus, tidak harus banyak juga. Intinya seperti itu. Dikat dulu, nanti lanjut lagi. Siap.